Pernahkah kita benar-benar merenungkan bagaimana kondisi bumi yang kita tempati saat ini? Bumi yang dulu hijau, asri, dan penuh kehidupan, kini mulai mengalami banyak perubahan. Hutan semakin berkurang, sungai menjadi kotor, udara tidak lagi sebersih dulu. Semua ini terjadi bukan tanpa sebab, tetapi karena tindakan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Padahal bumi bukan hanya tempat tinggal sementara, tetapi juga amanah yang harus kita jaga bersama-sama. Saat ini berbagai masalah lingkungan terjadi di sekitar kita. Banjir sering melanda karena saluran air tersumbat sampah dan berkurangnya daerah resapan air. Tanah longsor terjadi akibat penebangan hutan secara liar tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Pencemaran air disebabkan oleh limbah rumah tangga yang industri yang dibuang sembarangan ke sungai. Selain itu, polusi udara dari kendaraan dan pabrik juga semakin meningkat. Semua masalah ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam sedang tidak baik-baik saja. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah dan berdampak besar bagi kehidupan manusia di masa depan. Dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS, kita mempelajari tentang hubungan manusia dengan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Namun, dalam pendekatan ekoteologi, pembelajaran IPS tidak hanya melihat hubungan tersebut secara ilmiah, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai keagamaan. Ekoteologi berasal dari dua kata, yaitu eko yang berarti lingkungan dan teologi yang berarti ilmu tentang Tuhan. Artinya, ekoteologi mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap alam, karena alam bukan milik manusia sepenuhnya, melainkan titipan yang dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini mengandung makna bahwa bumi telah diciptakan dalam keadaan seimbang dan baik, sehingga manusia tidak boleh merusaknya. Selain itu, terdapat juga ajaran yang mendorong manusia untuk terus berbuat kebaikan terhadap lingkungan, seperti menanam pohon dan menjaga kebersihan. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sekitar aktivitas biasa, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Tuhan. Sebagai pelajar, kita memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Melalui pembelajaran IPS berbasis ekoteologi, kita diajarkan untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pelajar dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitar dengan menunjukkan perilaku peduli terhadap alam. Dengan menanamkan kebiasaan baik sejak dini, kita dapat menjadi generasi yang lebih sadar lingkungan, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan di bumi. Pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Bumi adalah amanah yang harus kita jaga bersama, bukan untuk kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Jika kita ingin masa depan yang lebih baik, maka kita harus mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan dilakukan secara konsisten, karena bumi yang kita jaga hari ini adalah harapan bagi kehidupan di masa depan.